sementara dan Titipan sementara di rumah penduduk, di warga biasa. Astagfirullah. Woi KPU, woi Bawaslu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Oke guys, ini masih dalam edisi Makar Allah Subhanahu wa taala ya. Oh, lu lihat nih ya. Oh, makarullah, wallahu khairul makirin. Ya, makar Allah dahsyat bos, curang perang, rakyat cinta NKRI wajib aktif lawan kecurangan ya. Kita kebongkar kalian mau curang gimana? Rakyat lawan ya, rakyat lawan, jangan takut. Nah, ini ada berita nih, aduh serem beritanya guys. Mereka mau berbuat makar terus ya. Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita nih. Logistik pemilu ini diangkut dari Sibolga dengan menggunakan ekspedisi tidak resmi tanpa pengawalan petugas dan disimpan di sebuah gudang ilegal di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Lu tuh. Jadi ada suara-suara tuh. Diangkut polisi dan Bawaslu temukan logistik pemilu di gudang ilegal tanpa pengawalan. Ini gimana, siapa yang ngirim lagi setelah Taiwan? Hah? Ini kecurangan terang benderang begini, gimana sih ini mau niat pemilu apa kagak nih? Bawaslu, KPU, kalian ini niat pemilu apa kagak sih? Rakyat kalian buat main-main ya? Ini gimana ceritanya, woi? Duh ya Allah. Ratusan kardus berisi logistik pemilu 2024 untuk kebutuhan 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias berhasil diamankan petugas dan akhirnya dibongkar. Anjir. Bisa begitu ya? Yang ngirim siapa ini? Kayak di Taiwan kemarin. Nanti habis gini Jokowi klarifikasi lagi nih. Dianggap rakyat tolol semua apa ya sama orang-orang nih ya? Ironisnya, kedatangan ratusan logistik pemilu ini tidak diketahui sama sekali oleh KPUD dan Bawaslu di masing-masing kabupaten kota. Kok bisa nggak diketahui? Di Bawaslu dan KPU, Bawaslu daerah dan KPUD. Aduh, ini apa sih kalian ini niat kagak pemilu, oi? Astagfirullahaladzim, makar Allah dahsyat bos. Ratusan kardus berisi logistik pemilu ditempatkan di sebuah gudang ilegal. Pengungkapan ini berdasarkan informasi dari warga perihal aktivitas mencurigakan di sebuah gudang kecil di Jalan Yosudarso, Kota Gunung Sitoli. Warga nih, ya kan? Warga yang ngasih tahu nih. Petugas nggak tahu nih. Nanti pura-pura nggak tahu semua nih ya. Usut dong, woi. Kalian mau bikin negara ini chaos apa gara-gara pemilu? Jadi wasit susah amat yang jujur sih. Jadi penyelenggara ini mungkin gara-gara ya anak presiden ikut, menteri masih ada menjabat ikut. Apa sih kalian ini? Ini pemilu ini demi masa depan bangsa, woi. Dengan cara-cara curang begini, apa mau kalian ini? Mau minta rusuh kah? Astagfirullahaladzim. Ratusan kotak kardus yang berisi logistik pemilu ini terlihat berantakan dan mengalami kerusakan karena pendistribusiannya menggunakan ekspedisi yang tidak resmi. Bisa menggunakan ekspedisi tidak resmi? Gimana ceritanya itu? Nanti abis gini baru klarifikasi. Setelah viral baru klarifikasi lagi ya? Apa sekarang klarifikasinya? Setelah yang Taiwan kemarin, apa sekarang klarifikasinya? Udah KPU itu pecat aja ketuanya itu.
Jadi ketua gini amat. Belum pemilu udah 2 kali kejadian nih. Yang Taiwan terus ini. Dengan ekspedisi tidak resmi anjir. Buangke banget ya. Bawaslu Kota Gunung Sitoli mengaku tidak tahu dan belum ada pemberitahuan dari pihak provinsi atas logistik tersebut. Nah, bisa nggak tahu. Terus yang ngirim sampai. Allahu Akbar. Nih, makin yakin gue pemilu ini nggak bakal jujur nih. Iya. Belum-belum udah begini kejadiannya. Astagfirullahaladzim. Namun kondisi hari ini ada dugaan bahwa terkesan ini berada di salah satu rumah penduduk yang kami juga sempat mewawancarai tadi pihak yang punya rumah ini. Beliau mengatakan bahwa ini hanya titipan sementara dan Titipan sementara di rumah penduduk, di warga biasa. Astagfirullah. Woi KPU, woi Bawaslu. Udahlah, ini diusut kenapa sih? Yang jujur kenapa sih kalian ini? Kalian ini memang minta pengen curang perang apa? Kalian mau ngetes rakyat apa? Kalian mau ngetes rakyat. Ini kalau nggak diviralin begini nanti klarifikasinya apa kita tunggu nih. Tapi sebelum kita nunggu klarifikasinya nih, kita lihat komentar netizen ini. Ini makin panas aja kita dibuatnya nih. Guys, kita udah di Instagram gue nih ya. Nih, aduh. Nggak diketahui oleh KPU dan Bawaslu. Bukannya itu semua dibuat dari mereka juga. Nah makanya. Yang di daerah yang nggak tahu. Ini, waduh, udah apa sih ini? Mau pemilu itu yang jujur, tolong. Udahlah, kalian mau berbuat curang gimana? Allah bongkar. Kecurangan itu sungguh sistematis seperti 2019 lalu. Ini lebih parah kayaknya. Ini lebih parah ini. Semakin terang-terangan ya curangnya. Iya, makin mancing untuk rusuh ya. Ya, kalian KPU, Bawaslu, kalian mancing untuk rusuh tak ini? Ya Allah, semoga di pemilu ini yang curang dibukakan. Amin, amin. Kalau serius niat bisa dibongkar, cari saja sumbernya. Iya, mestinya tuh. Ini kalau memang serius dibongkar lah. Kayak kemarin tuh, ngirim ke Taiwan, ke Taipei itu. Itu sampai hari ini kita nggak tahu siapa yang ngirim. Tai lah. Logistik ini harus mutlak dikawal. Iya, ini yang berpengaruh sama pemimpin ke depan. Ini KPU sama Bawaslu ngajak perang rakyat apa? Berbagai cara mau curang tapi ketahuan terus. Nah makanya perang solusinya mau emang diberakin 3 kali. Nah makanya kita rakyat jadi Allahu Akbar. Apa sih lupa deh ya. Sudah di skenario seperti 2019. Nah, rakyat siap-siap dah ya. Rakyat siap-siap dah ya. Sudah sangat berpengalaman jadi nggak heran. Iya, dari 2019 tuh pengalamannya ya. Tuh. Paslon nomor 3 lagi kejar-kejarnya. Nih nyari buzzer. Ada yang mau ikutan nggak nih? Loh, kenapa jadi buzzer? Ini bukan lol tolol. Ini masalah kertas suara itu lol tolol. Emang astagfirullahaladzim. Rakyat apa sih kita ini ya? Nggak paham gue. Astagfirullah, curang disengaja. Udah terang-terangan banget kecurangannya, tapi Allah bongkar. Bawaslu malah memicu perang saudara karena kecurangannya. Itu KPU dan Bawaslu kayaknya sengaja memicu perang saudara kalau begini. Iya. Udah lah, langsung nobatkan aja si Putra Mahkota. Iya, daripada panjang lagi ya. Jadi enak juga kita turun ke jalannya ya. Aneh saja kecurangan ini sampai Bawaslu nggak tahu. Ordal itu intinya curang perang. Aduh. Kerjanya dari dulu kan curang. Nggak heran lah kalau dia jujur mana mungkin menang. Nah, kalau dulu kita dicurangi, kita diam. Sekarang curang perang.
Palingan kata Bawaslu itu logistik yang rusak. Udah kebaca jawabannya, Be. Wah, yang ngirim siapa? Memang biadab yang ngirim ke Taiwan kemarin aja itu kita belum tahu siapa. Lupa ya, ada yang paling mahir pembuat makar. Nah, itu benar. Allah pembuat makar. Terbaik. Sebaik-baik pembuat makar. 1 dan 3 harus bersatu. Asal bukan Prabowo. Sepakat. Saya pesimis, B. Pemilu berjalan jurdil. Dari awal sudah tampak kecurangannya yang dipertontonkan 02. Mengangkangi undang-undang. Pengerahan aparat yang ikut bermain. Wasit ikut bermain seperti KPU dan Bawaslu. Serta keamanan logistik pemilu seperti surat-suara dan kotak suara yang hanya terbuat dari kardus. Yang dikunci pakai kabel tis. Hanya doa saja sebagai ikhtiar saya. Semoga Allah gagalkan semua tipu daya para pelaku curang dan segera ditimpa azab secara kontan. Amin ya Allah, amin. Tapi nggak cuma doa lah. Males amat jadi orang. Lu ngeliat maling di rumah lu doain doang. Ada maling, nyolong barang-barang lu. Mudah-mudahan malingnya hidayah, mudah-mudahan tertimpa azab. Tolol itu namanya. Ngeliat maling ya sikat lah. Ramein. Maling didoain doang. Tolol. Nggak like gue kalau tolol-tolol begitu. Bawaslu RI, rakyat siap kawal dalam senyap lawan kecurangan. Niat curang, udah niat, kita sudah niatkan juga perang kalau curang. Menghalalkan segala cara rezim terparah sepanjang sejarah Indonesia. Itulah, nggak paham gue. Ini negara mau dibawa kemana nggak tahu lagi gue sama kelakuan begini nih. Kaget. Wah parah, ini parah emang. Ayo terus awasi sama-sama jalannya proses pemilu ini. Ya awasi dan siap-siap. Siap nunggu komando, Be? Siap. Udahlah, ini komandonya kita udah siap-siap. Pemerintah kebanyakan bercanda, nggak jelas. Iya, anjir. Bisa ngirim surat suara yang begini tanpa sepengetahuan. Gimana ditaruh di rumah warga lagi, di gudang warga. Gudang ilegal. Allahu Akbar. Waduh, wajib diselidiki lagi. Pasti ada biangnya tuh. Nah, adalah biangnya. Udah ya guys, gitu aja. Kesimpulannya, KPU dan Bawaslu, kalian jangan memancing rakyat untuk perang. Kami pengen pemilu ini jujur. Kami pengen pemimpin yang dihasilkan dari sesuatu yang jujur gitu. Jangan dengan curang. Demi Allah, kalian curang, kami siap perang. Itu aja dari gue. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bikin perang saudara KPU. Jangan bikin perang saudara Bawaslu. Yang tegas kalian. Bongkar ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.